Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah pribadi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat. Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan DPO KPK Harun Masiku. Rumah Hasto Kristianto yang berada di kawasan Kartini, Kota Bekasi, Jawa Barat terlihat dijaga oleh personel polisi. Penggeledahan rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto dibenarkan juru bicara KPK Tessa Mahardika. Sebelumnya, Hasto Kristianto tidak hadir dalam pemanggilan oleh KPK pada 6 Januari 2025. Selain kasus dugaan suap, Hasto juga jadi tersangka dugaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Lalu apa hasil penggeledahan KPK di rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto? Kita sudah terhubung dengan juru bicara KPK, Tessa Mahardika. Selamat petang, Mas Tessa. Selamat petang, Mbak. Ya, dengan Friska di sini bisa mendengar suara dengan jelas ya. Kami ingin mengetahui, jadi apa hasil penggeledahan terbaru dari rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Mas? Ya, sampai dengan saat ini untuk kegiatan penggeledahan masih berlangsung. Jadi kami masih belum bisa menyampaikan apa hasilnya. Tapi tentunya nanti bila kegiatannya sudah selesai dan saya selaku jubir diinfokan oleh penyidik, hasil dari kegiatan tersebut kita akan update ke teman-teman jurnalis. Nah, bukti terkait apa yang coba dicari puzzle-nya oleh KPK dalam penggeledahan ini, Mas Tessa? Ya, tentunya bukti-bukti yang dicari oleh teman-teman seputar perkara yang sedang ditangani ya. Dalam hal ini terkait suap PAW saudara HM dan terkait menghalang-halangi penyidikan. Jadi untuk detailnya tentunya kami belum bisa menyampaikan karena ini juga masih berproses. Kegiatan ini dilakukan karena penyidik menilai memang ada hal-hal yang bisa ditemukan oleh penyidik melalui proses penggeledahan. Oke, terkait hal teknis tentu saya yakin Mas Tessa tidak bisa memberikan secara detail. Tapi kalau kita melihat hari ini penggeledahan dilakukan setelah kemarin Hasto Kristianto dipanggil tapi tidak datang dan meminta pemanggilan ulang. Kenapa penggeledahan ini tidak menunggu pemanggilan ulang dari Sekjen Hasto? Apa urgensinya, Mas Tessa? Ya, karena tidak ada korelasinya ketidakhadiran beliau dengan kegiatan penggeledahan yang dilakukan. Kembali lagi bahwa saudara HK sudah menyampaikan konfirmasi ketidakhadiran dan itu sudah diterima oleh penyidik dan penyidik akan melakukan penjadwalan ulang. Saya sudah menanyakan kepada penyidik dan memang akan dilakukan penjadwalan ulang. Proses penggeledahan ini berdiri sendiri, tidak terkait dengan proses pemanggilan maupun ketidakhadiran saudara HK. Karena memang ada penilaian dari penyidik perlu dilakukan penggeledahan di tempat-tempat yang saat ini sedang berlangsung. Demikian. Oke, Mas, soal konstruksi kasusnya, kan saat ini juga yang masih dicari adalah keberadaan Harun Masiku. Dengan sebagai tersangkanya Hasto Kristianto, ditetapkannya Hasto sebagai tersangka, apakah ini sudah bisa mengungkap titik terang di mana keberadaan Harun Masiku? Ya, saya sudah menyampaikan kepada rekan-rekan jurnalis di beberapa kesempatan bahwa proses pencarian saudara HM masih berlangsung dan masih aktif dilakukan baik oleh penyidik juga meminta bantuan dari pihak kepolisian dan kita juga sudah memperbaharui daftar pencarian orang ke pihak imigrasi. Jadi proses tersebut masih berlangsung dan bila ditemukan saudara HM tentunya kita bisa sampaikan kepada masyarakat melalui rekan-rekan jurnalis. Terlepas dari pencarian tersebut, surat perintah penyidikan yang saat ini diterbitkan oleh penyidik ini tidak bergantung dengan ditemukannya saudara HM. Penyidik dan jaksa penuntut umum di KPK
menyepakati dan menyetujui bahwa memang ada dugaan tindak pidana dan ada alat bukti yang bisa disangkakan kepada saudara HK dan saudara DTI. Oke. Nah, kalau bicara soal penyertaan pidana dengan sejumlah tersangka dan saksi yang sudah diperiksa, terakhir kan ada Wahyu Setiawan juga sudah diperiksa. Apa yang baru, hal baru terkait dengan penetapan tersangka Hasto Kristianto dan juga perannya dalam kasus yang melibatkan Harun Masiku ini? Kalau dari kemarin keterangannya saat dimintai KPK, Mas Tessa. Ya, tentunya Saudara Wahyu dimintai keterangan seputar pengetahuan yang bersangkutan ya terhadap tindak pidana yang bersangkutan juga sudah selesai menjalaninya. Hal-hal baru apa saja yang disampaikan Saudara Wahyu kepada penyidik, saya tidak bisa buka di forum ini karena sifatnya masih rahasia. Tentunya nanti kita ikuti saja sama-sama prosesnya di persidangan karena memang ruang persidangan ini adalah ruang yang sah untuk semua keterangan baik saksi maupun tersangka dan alat-alat bukti dibuka dan dapat disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia nanti. Nah, bicara soal yang saat ini juga kan bisa dilihat adalah soal penggeledahannya. Sebelum penggeledahan, apakah ada komunikasi dari KPK dengan tersangka atau ini dilakukan impromptu? Saya belum bisa mengkonfirmasi itu, Mbak. Apakah ada penyampaian atau tidak. Tetapi yang saya pahami, kegiatan penggeledahan memang tidak pernah disampaikan kepada pihak yang akan digeledah. Oke, karena ini bagian dari penyidikan dan itu haknya penyidik, begitu ya? Ini yang ingin kami konfirmasi. Kewenangan penyidik. Nah, bicara soal penggeledahan hari ini, kita juga tahu pasti Mas Tessa juga memantau apa isu yang berkembang di publik. Bagaimana untuk meyakinkan bahwa ini tidak ada kepentingan muatan politik di belakangnya dan ini bukan pengalihan isu terhadap apapun yang sedang berlangsung. Ini merupakan murni proses hukum. Bagaimana mendudukan itu, Mas Tessa? Ya, saya pikir kita ikuti saja proses yang dilakukan oleh teman-teman penyidik dalam menangani perkara ini. Saya meyakini tindakan penyidik dalam bekerja ini menggunakan asas profesionalitas, proporsional, dan prosedural. Dan tentunya dapat diuji pelaksanaannya. Dan kita juga sama-sama ketahui beberapa kali teman-teman penyidik dalam hal ini salah satu kasatgas penyidikannya juga dilaporkan baik itu ke Dewas dan ke beberapa instansi. Namun sampai dengan saat ini pelaporan tersebut tidak terbukti. Jadi itu bisa menjadi salah satu indikator bahwa tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan proses penyidikan ini memang benar-benar sudah sesuai dengan jalurnya. Termasuk juga kalau bicara soal penyidikan ini, terakhir kan Hasto Kristianto minta ada penundaan, artinya dijadwalkan ulang setelah Kongres PDIP. Nah, untuk jadwal ini sudah adakah update-nya, Mas Tessa, dan apakah ini kewenangan penyidik atau bisa dikomunikasikan dengan tersangka soal kapan persisnya? Tampaknya ada kendala komunikasi. Sebentar kami coba perbaiki terlebih dahulu. Tadi juru bicara KPK Tessa Mahardika menyebut bahwa saat ini penggeledahan masih berlangsung. Terkait apa-apa saja secara teknis tidak bisa dibuka ke publik. Dan juga tadi KPK menyebutkan bahwa ini murni penegakan proses hukum. Dan yang kita nantikan kapan nanti jadwal pemanggilan ulang terhadap tersangka yang juga Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait dengan kasus suap Harun Masiku. Dan sebelumnya juga kemarin KPK telah memanggil Wahyu Setiawan, mantan komisioner KPU yang juga sudah dijatuhi vonis untuk mencari keterlibatan atau mencari keterkaitan antara masing-masing tersangka dan perannya dalam kasus ini. Tadi kita sudah berbincang dengan juru bicara KPK Tessa Mahardika.